Shalom, eh, para remaja dan anak-anak muda yang saya kasihi, yang pasti Tuhan cintai, amin. Saat ini kita akan memulai ibadah kita ya pada hari ini. Baik, saya ajak adik-adik kami untuk menyiapkan hati, berikan yang terbaik dimanapun adik-adik berada, berikan yang terbaik, waktumu, hatimu, dan suaramu. Baik, kalau adik-adik mau menari, mau memuji Dia dengan kondisi apapun, silahkan ekspresikan cintamu kepada Tuhan. Amin. Kami datang ya Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ya Tuhan, kami datang. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
di hidupku. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan dalam hidupku. Haleluya, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kau yang menjamah kami semua Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu saat ini. Kami datang ya Tuhan dengan segala keberadaan kami. Engkau yang mengetahui sedang apa kami saat ini Tuhan. Engkau tahu keadaan hati kami, Engkau tahu kondisi kami saat ini. Tapi saat ini ya Tuhan, kami menyediakan hati kami, waktu kami untuk datang ke hadapan-Mu, memuji menyembah-Mu bersama anak-anak-Mu ya Tuhan. Kaum remaja dan anak muda di tempat ini, kami mau datang membawa hati kami. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Jamahlah kami semua ya Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada, Tuhan yang menjamah kami, memberikan kami damai dan sejahtera. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu-waktu yang indah ini bersama-Mu. Kami buka hati kami dan kami serahkan acara kami ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau siapkan hati kita. Dia yang berikan kuasa bagi kita untuk menaklukkan segala musuh kita. Haleluya. Ku diberi kuasa bagi Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa bagi Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman,
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh. Ku diberi kuasa bagi Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpuji namamu ya Tuhan, terpuji namamu ya Bapa. Oke. Saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menjamah kami semua ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami ingin lebih dekat lagi bersekutu dengan Engkau Tuhan. Engkau memberikan kami penolong untuk kami bisa lebih lagi ya Tuhan dalam kehidupan kami, lebih mengerti, lebih tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Di masa muda kami ini Tuhan, kami ingin berkarya, kami ingin berbuat sesuatu bagimu ya Tuhan, dalam hidup kami untuk memuliakan namamu, meninggikan Engkau ya Tuhan, mengagungkan namamu. Yes, Tuhan. Datang Roh Kudus bagi kami semua. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu membebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu,
nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kerinduan kami, Tuhan, bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Menjadi doa kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu, menjadi kerinduan kami di setiap waktu. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu urapan-Mu, kami rindu kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kerinduan kami ya Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kerinduan Yesus, bersekutu dengan-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu. Jamahlah kami semua Tuhan, jamah hati kami, jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ubahkan Tuhan, ubahkan Tuhan hati kami di hadapan-Mu. Kami bawa Tuhan seluruh hidup kami ke hadapan-Mu. Kau yang berfirman, oh Yesus, Yesus. Thank you Jesus. Shalom teman-teman, kita berjumpa lagi di Badai Youth bulan Januari tahun 2021 ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah melindungi kami, Kau telah menjaga kami, Kau telah menyertai kami Tuhan di sepanjang tahun 2020, dan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bisa menginjakkan kaki kami di tahun 2021, semua karena anugerah-Mu, semua karena penyertaan-Mu atas kami Tuhan Yesus. Kami tidak lupa untuk bersyukur juga Tuhan, karena Engkau yang masih memberikan kami kesehatan hingga saat ini, hingga kami bisa terhindar dari segala virus-virus Tuhan yang saat ini sedang merajalela Bapa. Dan kalau kami telah bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu, kami telah meninggikan nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berfirman atas hamba-Mu Tuhan, untuk kami bisa merenungkan firman-Mu, kami bisa mengaplikasikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Ya, kita tahu teman-teman, di tahun 2020 ada banyak hal sekali yang terjadi. Kita tahu global pandemi membuat kita semua menghadapi pencobaan yang sangat berat. Dan kita bersyukur kita bisa di tahun 2021 ini kita bisa maju bersama dengan Tuhan walaupun kita masih tetap harus menghadapi masalah yang sama. Nah, gereja kita di tahun 2021 ini memasuki tahun 2021 ini memiliki tema yaitu adalah restart. Artinya adalah memulai kembali. Sebelum kita akan lebih lanjut, mari kita membaca Alkitab kita di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, kita bisa lihat di ayat ini bahwa ini adalah ketika Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya dan kemudian dia juga akan terangkat ke surga. Sebelum dia terangkat ke surga, murid-muridnya bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Tapi Tuhan gak jawab iya, gak jawab enggak. Tuhan bilang bahwa kita tidak perlu mengetahui masa dan waktu, tetapi kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Nah, kondisi ini mungkin sama dengan kita saat ini, gitu kan ya teman-teman ya. Kita berdoa sama Tuhan, "Tuhan, kapan sih Engkau angkat global pandemi ini? Tuhan, kapan sih global pandemi ini selesai? Tuhan, mau gak sih kalau Tuhan ini dengan sekejap menghilangkan semua virus-virus corona itu? Tuhan, mau gak sih Tuhan?" Gitu kan. Sama seperti ketika murid-murid Yesus gitu. "Maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah Engkau Tuhan menghilangkan virus-virus ini?" Tapi Tuhan jawab, "Engkau tidak perlu tahu masa ataupun waktu yang ditetapkan. Tuhan sudah menetapkan kapan waktunya COVID ini selesai. Tuhan telah menetapkan kapan global pandemi ini akan berakhir, kapan kita semua bisa berakhir normal. Tuhan sudah tetapkan waktunya. Dan Tuhan bilang kita tidak perlu mengetahui itu. Yang penting dia bilang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Nah, di tahun 2021 ini, untuk restart atau memulai kembali, kita perlu kuasa daripada Tuhan. Bayangin di Januari 2021 saat ini aja, kalian bisa lihat sudah banyak sekali terjadi. Mulai dari kecelakaan pesawat, mulai dari gempa, banjir, dan seterusnya. Gunung berapi meletus, masih banyak hal lagi yang terjadi baru di bulan Januari tuh teman-teman. Kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi ke depan. Tapi Tuhan bilang bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Tadi di Present Worship kita menyanyi, "Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah bersamaku, siapakah lawanku?" Ketika Tuhan menyertai kita, ketika Tuhan bersama dengan kita akan berjalan melewati tahun 2021 ini dengan kemenangan yang dari Tuhan. Kuasa apa yang diberikan kepada kita? Yaitu mulai dari kuasa untuk menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini. Kuasa untuk terhindar dari segala mara bencana yang mungkin terjadi di ke depan. Kuasa untuk memulai kembali, restart kembali. Kita berusaha untuk normal kembali. Walaupun tetap kita harus mengikuti semua protokol-protokol yang ada. Gitu kan ya. Nah, kuasa itu bisa kita dapat kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Untuk itulah di tahun 2021 ini, di bulan Januari ini, Kak Ivan mau bilang bahwa kita memerlukan Roh Kudus. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, teman-teman. Supaya Roh Kudus itu turun ke atas kita dan Roh Kudus yang akan memimpin kita ke depan.
untuk melewati hari depan yang penuh harapan di tahun 2021. Mari kita baca di Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita lihat ayat ini lebih detail ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tuhan punya sesuatu di depan hari, tapi Dia masih belum mau sampaikan kepada kita karena kita masih belum bisa sanggup untuk menanggungnya, Dia bilang. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, ya, yang dimaksud adalah Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu, yang disebut dengan Roh kebenaran itu, yang akan memimpin kita kepada kebenaran di tahun 2021 ini. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tuhan tahu apa yang terjadi di masa datang, dan Tuhan menyampaikannya kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus yang akan menyampaikannya kepada kita. Sehingga kita akan tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kuduslah yang menjadi penyampai pesan daripada Allah Bapa kepada kita. Roh Kudus yang kita perlukan itu adalah Roh kebenaran, yang tadi dibilang akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Roh Kudus merupakan janji Allah Bapa kepada kita, di mana Roh Kudus ini akan menjadi penolong yang diutus bagi kita. Roh Kudus juga dikatakan sebagai penghibur, yang akan menghibur kita ketika kita memerlukan penghiburan. Roh Kudus juga bahkan yang akan menginsyafkan kita ketika kita melakukan dosa. Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar ketika kita melakukan dosa, ketika kita menyakiti hati Tuhan. Roh Kudus yang akan membantu kita untuk bertobat. Dan yang tadi dibilang juga, Roh Kudus ini dapat berkata-kata, tetapi hanya perkataan yang Ia terima dari Allah saja yang Ia sampaikan kepada kita. Ini yang kita perlukan di tahun 2021. Roh Kudus. Ia yang akan membimbing kita. Ia yang akan membantu kita berjalan. Ia akan menjadi penolong, penghibur kita untuk melewati 2021 yang kita bahkan gak tahu apa yang akan terjadi. Di Januari aja kita sudah mengalami ini semua, teman-teman. Apalagi nanti ke depannya. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita ini akan selalu aman. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tahun 2021 ini akan global pandemi ini akan selesai. Tuhan tidak pernah berjanji itu. Tapi Tuhan berjanji ketika kita berjalan di dalam pimpinan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, Tuhan akan selalu melindungi kita, melewati apa yang ada di depan kita. Lalu akan muncul pertanyaan, kalau Roh Kudus bisa berkata-kata, gimana caranya kita untuk bisa mengenali suara Roh Kudus? Gitu kan ya? Gimana caranya supaya kita bisa tahu Roh Kudus pimpin kita tuh kemana gitu. Kalau kita lagi ada masalah tuh Roh Kudus pimpin kita kemana? Jawabannya ada di Yohanes 17 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. Kak Evan minta kita baca Yohanes 17 ayat 17 ini sambil mengeluarkan suara ya. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ingat di ayat sebelumnya tadi bahwa Roh Kudus disebut sebagai Roh kebenaran. Di Yohanes 17 ayat 17 ini dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Kalau Roh Kudus sama dengan kebenaran,
firman Tuhan sama dengan kebenaran, maka firman Tuhan sama dengan Roh Kudus. Nah, itu logika kan? Logika matematika. Kalau Roh Kudus sama dengan kebenaran, firman Tuhan sama dengan kebenaran, maka Roh Kudus sama dengan firman Tuhan. Artinya apa? Kalau kita mau mendengar suara Roh Kudus, kita harus mengenali perkataan firman Tuhan. Kita harus sering rajin mendengar firman Tuhan. Kita harus sering rajin mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mengenali firman Tuhan, maka kita pasti akan mengenali Roh Kudus. Karena apa tadi dibilang? Bahwa apa yang ia terima daripadaku, yaitu adalah kebenaran. Roh Kudus hanya menyampaikan kebenaran kepada kita. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi apa yang disampaikan Roh Kudus adalah firman Tuhan itu sendiri. Ya, semakin kita mengenal firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah untuk mengenali suara Roh Kudus. Kalian pernah nggak di suatu hari misalnya, mungkin kalian lagi belajar, atau kalian lagi masak mungkin, atau kalian lagi makan, atau kalian lagi beraktivitas sehari-hari lah, tiba-tiba kalian teringat firman Tuhan. Nah, kenapa kalian bisa tiba-tiba teringat firman Tuhan? Karena Roh Kudus yang mengingatkan kita akan firman tersebut. Itu adalah suara Roh Kudus yang keluar melalui firman Tuhan yang kita baca. Jadi kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus mengenali dulu suaranya. Kita harus paham akan suaranya dulu. Tapi mengenali suara Roh Kudus bukanlah hal yang penting. Sekali lagi ya, mengenali suara Roh Kudus bukanlah hal yang penting. Harusnya kita nggak perlu tanya cara ngenalin suara Roh Kudus gimana. Tidak. Tapi yang perlu ditanyakan adalah, yang paling penting nih ya, yang paling penting adalah kita mau taat apa enggak. Katakanlah kita udah bisa mendengar suara Roh Kudus. Hei kamu, janganlah kamu begini, janganlah kamu begitu. Katakanlah misalnya seperti itu. Nah, pertanyaan besar lainnya, kita mau taat apa enggak? Kita mau taat atau tidak? Itu yang lebih penting. Analoginya kayak gini. Roh Kudus itu ya mirip seperti GPS, Google Map. Ya, mirip seperti itu. Kalian kalau yang bisa naik motor atau pernah berkendara gitu ya, terus pakai Google Map. Kalian tahu kalau di Google Map itu suaranya itu tidak muncul setiap saat kan? Katakanlah misalnya kita lurus selama 75 km ke depan. Suara GPS itu tidak akan muncul setiap 1 km. Tetap lurus. Tidak. Kalau jalan itu lurus, perhati nih kalau kalian pernah pakai Google Map. Kalau misalnya jalan itu lurus, maka Google Map itu tidak akan pernah ngomong. Tidak akan pernah muncul suaranya. Benar gak? Kalau jalan kita lurus. Tapi ketika misalnya kita mau belok, baru dia akan bilang, 800 meter ke depan, belok kiri misalnya. Baru dia bersuara di situ. Nah, Roh Kudus itu memang tidak pernah bersuara setiap saat. Tapi di saat kita perlu ubah haluan, ketika kita harus mengubah jalur, maka dia akan berusaha untuk bersuara. Dia akan mengingatkan kita, hei di depan belok kiri loh. Hei, kamu berdosa loh kalau ngelakuin ini. Ayo, balik lagi ke jalan Tuhan yang benar. Nah, tinggal kita mau taat atau tidak. Kalian nih kalau pernah sering pakai Google Map, kalian tahu di Google Map itu ada beberapa rute. Misalnya kita katakan dari gereja ke taman kota misalnya. Itu kan ada beberapa jalan yang bisa kita lewatin. Apakah kita mau lewat belakang, lewat getek, atau kita mau lewat jalan raya besar? Ada 2 jalan kan? Nah, Google Map biasanya akan mengarahkan kita ke jalan yang lebih cepat. Gitu ya. Atau yang gak macet. Nah, tinggal kita mau menentukan gitu. Google Map kasih pilihan gitu. Kita mau lewat jalan yang mana? Lewat jalan yang besar apa lewat jalan yang lewat getek? Katakanlah misalnya Google Map bilang 500 meter ke depan belok kanan, misalnya belok kanan. Tapi ternyata kita malah belok kiri.
Nah, kalau misalnya kita belok kiri, apa yang dilakukan oleh Google Map? Dia akan mengikuti kita, mengubah jalurnya. Yang tadinya dia harus belok kiri karena kita yang harusnya dia belok kanan, tapi kita malah belok kiri. Nah, dia akan menyesuaikan secara otomatis. Nah, begitu juga Roh Kudus. Kita itu bisa dengan mudah tidak taat sama Roh Kudus. Bisa. Kita tuh bisa aja Roh Kudus bilang ke kanan, kita ke kiri. Bisa. Tapi setelah itu Roh Kudus akan menyesuaikan ke kita. Dan tetap akan menjaga kita. Dan tetap akan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Walaupun jalan yang kita pilih salah. Dia akan selalu mengingatkan kita. Google Map juga gitu. Coba aja kamu lakukan eksperimen. Ya, naik motor nih. Misalnya kamu bisa naik motor kan. Google Map bilang ke kanan, kamu ke kiri. Google Map bilang ke kiri, kamu ke kanan. Lawan aja. Semakin kamu lawan, Google Map akan terus membantu kita untuk sampai ke tempat tujuan dengan cepat dan aman. Dia akan selalu mengikuti kita lewatin jalur yang mana. Dia akan pilihin jalurnya. Mau kita kemana kek, mau kita makin jauh, Google Map akan selalu berusaha untuk menunjuk jalan yang benar. Begitu juga dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus kemanapun kamu melangkah, walaupun kamu salah jalan, tapi Roh Kudus akan selalu standby untuk ingetin kita kemana jalan yang benar. Oke teman-teman, di tahun 2021 ini, kita nggak tahu ke depan itu akan seperti apa. Tapi kalau misalnya kita punya Roh Kudus di tangan kita, maka kemanapun kita melangkah, kita akan selalu masuk ke jalan yang benar. Karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Di tahun 2021 ini mari kita restart. Kita mulai kembali. Ya, ibarat kata komputer, kita restart. Kita ulang lagi, kita mulai lagi dari awal, dari start. Kalau kalian yang pernah main game, kalian main game terus kalah kan? Terus kalian bisa restart, mulai lagi dari awal. Kalian pasti pelajarin kan? Oh, tadi kalahnya di mana ya? Tadi matinya di mana? Kita pelajari. Oh, karena ini nih tadi. Restart, ulang, mulai dari awal. Karena kita tadi udah tahu masalahnya di mana, kita langsung bisa hadapi dengan baik. Nah, di tahun 2021 ini, problemnya adalah kita butuh Roh Kudus. Ya, jadi kita restart. Sekarang kita mulai dari awal, kita jalan bersama Roh Kudus. Minta sama Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu harus diminta. Kita harus minta Roh Kudus di dalam doa kita. Untuk memimpin kita. Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus itu ke kita. Tinggal kitanya. Mau taat atau tidak. Meskipun kita tidak taat, Roh Kudus akan selalu berusaha untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar. Karena dia adalah Roh kebenaran. Sekian firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus di tahun 2021 ini. Maka jalan ke depan akan bisa kita hadapi di dalam kebenaran. Sekian firman Tuhan, mari kita tutup ibadah kita hari ini, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, Kau mengingatkan kami tentang bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, membawa kami untuk bisa menghadapi apapun yang akan terjadi di kedepan yang tidak kami ketahui Tuhan. Berikanlah kami Roh Kudus itu Tuhan, supaya kami bisa menerima kuasa untuk bisa menghadapi semua penghalang di tahun 2021 ini. Kami tahu bahwa jalan ke depan tidak akan pernah mulus. Tapi ketika kami memiliki Engkau ya Roh Kudus, ketika Roh Kudus itu turun atas kami yakin bahwa Roh Kudus yang akan membawa kami berjalan sampai garis akhir nanti Tuhan, di dalam kebenaran. Ucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh Kau sampaikan. Biar kiranya kemuliaan Tuhan terpuji dan nama-Mu yang dapat ditinggikan di seluruh bumi Tuhan. Terima kasih, kami mau beraktivitas seperti biasa Tuhan, melanjutkan aktivitas kami, biar kiranya penyertaan Tuhan selalu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Thank you semuanya, bye-bye. And as you speak, 100 billion failures disappear. Where
the